wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, rencananya hari ini saya mengundang juga Pak Sony, Pudir 1 ya. Tetapi beliau belum baca juga WA saya. Jadi mungkin nanti akan ada sosialisasi kembali dari manajemen terkait dengan pelaksanaan PKL yang dual system. Ya. Tuh. Ini udah gabung semua belum kalian teman-temannya? Udah ya kayaknya ya. Kalian jumlahnya berapa? 34, Bu. 35 tambah 35 sama Salwa 2019, Bu. Oke. Bu Ella masih belum bisa dihubungin. Kita mulai aja ya. Jadi intinya seperti ini. Kalian 34 dengan satu lagi Salwa. Kalau Salwa mungkin ada perlakuan khusus ya karena terkait 1 tahun seperti kalian ya. Untuk yang 2018 mungkin beberapa mahasiswa sudah saya jelaskan sekilas bahwa pelaksanaan yang 2018 diupayakan pelaksanaannya adalah 1 tahun. Entah itu 1 tahun full atau per 6 bulan sekali di tempat PKL tersebut. Ya, sebagai informasi, Prodi baru sampai saat ini baru bisa menemukan satu perusahaan yang bersedia menerima pelaksanaan PKL-nya 1 tahun full. Ya, yaitu ada di PT Madawikri Tunggal. Lokasinya ada di Cikarang dan Bandung. Nah, karena kapasitas yang ada itu hanya 12 orang, maka Prodi akan tentukan seleksinya. Seleksinya itu akan saya lakukan tanggal 12 Februari 2021, mulai jam 8. Ya. Dari 12 itu Prodi tentukan 6 orang laki-laki dan 6 orang perempuan. Ya. Pelaksanaannya secara wawancara. Ya. Karena kenapa kita seleksi? Karena yang pertama, perusahaan itu baru bersedia 12. Jadi kita harus mengupayakan yang terbaik untuk perusahaan tersebut. Ya. Jadi gunakan image yang baik karena kalau misalkan di PT yang lain yang bersedia itu adalah PT Hasuna. Ya. Kalau PT Hasuna itu mereka lebih available sama yang laki-laki. Ya, saya belum hubungin langsung ke Pak Joshua-nya, HRD-nya, apakah memungkinkan untuk yang perempuan atau bagaimana dan maksimalnya berapa. Yang jelas tahap pertama kita akan seleksi 12 orang tersebut. Ya, jadi 12 tadi terdiri dari 6 laki-laki dan 6 perempuan. Tahapannya adalah tahapan wawancara yang saya lakukan sendiri. Jadi mulainya jam 8. Ya. Nah, itu Bu Ella udah mulai join ya. Nah, apakah saya sebelum melakukan tahap wawancara tersebut gitu ya, kita pengen tahu dulu sejauh mana kalian sudah mencari tempat PKL-nya. Jadi misalkan sudah ada 1 atau 2 orang yang dapat tempat PKL dalam durasi 6 bulan atau 6 sampai 1 tahun tersebut, Prodi nggak akan lakukan wawancara tersebut. Jadi misal nih, Ruri udah dapat tempat PKL gitu kan, durasinya 6 bulan. Nah, nanti bisa kita lakukan opsi yang lain. Jadi 6 bulan pertama, terus 6 bulan kedua adalah perusahaan yang lain. Itu opsi kedua. Ya, saya pengen tahu itu, apakah sudah ada datanya atau belum. Jadi 34 itu tidak semuanya saya wawancara biar efektif.
ya, biar temannya yang memungkinkan belum dapat tempat PKL bisa ikut PKL. Apakah ada nggak? Belum ya? Suara saya kedengeran nggak sih? Kedengeran, Bu. Kedengeran. Sudah ada belum? Silva mungkin, Bu. Coba. Silva. Silva gimana, Silva? Abangnya di Klarian gitu ya? Sebenarnya kondisi ini tuh apa ya, tantangan sekaligus peluang buat mahasiswa PKL ya. Tantangannya adalah kita belum bisa full full 100% setiap hari masuk di pabrik, itu tantangannya. Sedangkan peluangnya adalah kondisi sekarang itu pabrik memungkinkan terjadi pengurangan karyawan. Jadi mereka biasanya lebih prefer ke mahasiswa yang PKL atau magang. Ya, tetapi lagi-lagi itu, peluang dan tantangan itu harus harus berusaha kita jalanin semuanya ya. Jadi pada hari ini intinya saya hanya menginfokan bahwa nanti tanggal 12 berarti urutannya sesuai dengan urutan absen ya. Berarti ya, dengan durasi waktu berapa Bu Ella? Bu Ella udah join belum? Ya, Bu. Oh, masih. Sudah, ada Bu. Ya. Durasi waktunya berapa lama per mahasiswa? Maksimal 5 menit sih, Bu. Maksimal 5 menit ya. Jadi kalian bisa mungkin estimasi kalau misalkan jam 8 mulai, kalian berada pada urutan keberapa, itu bisa diprediksi. Tetapi asumsinya adalah kondisinya normal ya. Kondisi normal itu maksudnya setiap mahasiswa ikutan dan tidak ada masalah. Ya, bisa aja misal absen kedua nggak ada, berarti saya akan lanjut ke absen yang selanjutnya. Jadi mendingan kalian waiting room aja, ya. Begitu nanti saya dimasukkan ke dalam itu harus sudah siap, ya. Nah, karena durasinya hanya 5 menit gitu ya. Jadi apa yang saya pertanyakan tolong dijawab dengan yang singkat dan tepat, ya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya pasti seputar karena dia perusahaannya adalah bergerak di bidang otomotif dan injection molding, maka pertanyaan-pertanyaan saya tidak jauh seputar injection molding dan mungkin pengukuran ya, pengukuran misalkan menggunakan kaliper ataupun yang lain. Nanti akan saya tanya sekilas saja. Sudah jelas? Gimana Jelas, yang Bu. lainnya, Bu? Nah, yang lainnya kita masih gerilya. Jadi tolong kasih waktu lagi gitu ya. Maksimal adalah mungkin bulan ini, bulan Februari untuk mencari tempat yang lain ya. Kecuali mungkin kalian sudah berusaha gitu, mungkin Wanda mau nyoba yang di Jogja itu gitu ya. Kalau misalkan di luar kota bagaimana, Bu? Pada dasarnya gitu ya, kalau misalkan kalian sudah bisa memastikan bahwa ada tempat buat kalian numpang gitu atau misalkan ngekos selama 1 tahun mungkin durasinya gitu ya. Nah, dan orang tua kalian juga bersedia, prodi sebenarnya nggak ada masalah ya. Tetapi kondisinya adalah kalau misalkan kalian posisinya mungkin rumahnya di daerah Jabodetabek, tetapi PKL-nya terlalu jauh, mungkin bukan di daerah Jabodetabek juga, itu yang perlu dipertimbangkan oleh prodi, gitu ya. Nah, mengenai prosedurnya seperti apa? Sementara prosedurnya untuk yang 12 orang itu semua yang handle itu adalah prodi.
nanti akan sisanya prodi itu dan bekerja sama dengan CDC akan berusaha mencarikan tempat ya, sisanya. Tetapi saya minta bantuan juga ke kalian kalau misalkan punya relasi seperti mungkin Silva tadi ya atau yang lain ya, atau mungkin, Daud gitu ya. Di sana ada, channel yang mungkin tempat lokasinya berdekatan dengan tempat tinggal, nah itu bisa dilakukan lobby, ya. Sementara ini yang kita mau jajaki ada di, eee, yang jelas rencananya ada di PT Madawikri tersebut, kemudian yang kedua adalah PT Hasuna itu, yang ketiga adalah PT RMA, yang keempat adalah PT Gemala Kempadaya. Ya, kita masih coba jajaki yang 3 itu, kalau yang satu itu udah fix 12 selama 1 tahun. Nah, sebagai gambarannya, karena ini adalah seleksi dan selama 1 tahun, insya Allah Politeknik STM Jakarta nanggung biaya asuransi kalian, ya, karena selama 1 tahun, ya. Kemudian kalian di sana juga rencananya dikasih uang saku, ya. Jadi sekarang atau gini aja deh, biar saya mungkin nggak terlalu banyak juga mewawancara, adakah di antara kalian yang tidak bersedia ditempatkan di Bandung? Karena rencananya penempatannya ada di Cikarang dan Bandung. Nanti kalau ada yang tidak bersedia, tolong bisa info di grup atau mungkin japri ke saya kalau misalkan, apa namanya, malu gitu ya. Jadi nanti giliran untuk wawancaranya tidak terlalu banyak mahasiswanya. Yang jelas kalian posisi di sana sebagai, karyawan semi belajar. Jadi bisa saja kalian nanti dapatan, shift 2 gitu ya. Jadi nanti tolong dipersiapkan psikologisnya. Hah? Ya. Bu Ella tolong ditambahkan. Gimana Bu? Kurang dengar? Internetnya. Bu Fitra kedengar? Tambahkan keterangan saya. Ya, kenapa Bu? Internet mati ya? Bu Fitra kedengaran suara Ella nggak Bu? Halo, Bu kedengaran nggak Bu? Telepon Bu Fitnya Bu. Hah? Kenapa? Bu Fitnya lagi telepon orang Bu, jadi nggak bisa bales. Sorry Bu. Kedengeran kok Bu, kedengeran Bu. Fitra nelfon saya. Suara saya kedengaran nggak? Jelas Bu, jelas Bu. Kedengeran, Bu. Oh ya, bentar. Oh ya, Bu Fitra masih nelpon. Nelpon. Udah dimatikan? Udah. Oh ya, tambahan dari saya. Ada yang japri ke saya kemarin Elga atau Wanda gitu. Yang bertanya kalau udah dapat posisi, misalnya udah dapat nih PT-nya apa. Terus mau tanya dulu, bukan PT-PT yang sebelumnya sudah pernah ya. Kalau mau nanya dulu, mending nanyanya langsung di grup. Nggak apa-apa di grup, karena saya juga nggak bisa memutuskan sendiri PT itu diizinkan atau tidak, apalagi PT-PT yang baru. Jadi mending di grup aja daripada ke-skip sama saya. Terus selanjutnya, yang tadi Bu Fitra bilang yang tidak bersedia untuk ditempatkan di Madawikri, baik di Cikarang maupun di Bandung, dengan persiapan mungkin dengan posisi shift, yang nggak bersedia silakan langsung aja di list di grup. Jadi untuk tanggal 12 nanti hari Jumat depan, ini karena memang sudah tidak ada waktu ya kalian ujian, kemudian
kalian ujian, habis itu kalian mau praktikum tanggal 15 gitu. Makanya Bu Fitria menyediakan waktu di tanggal merah, tanggal 12. Jadi untuk tidak memperpanjang waktu, nantinya kalian harus persiapkan diri. Kemudian yang memang tidak bersedia, silakan kabari dulu di grup atau japri ke saya. Yang tidak bersedia ditempatkan, jadi tidak usah ikut wawancara. Nah, yang kemarin itu yang banyak japri-japri ke saya, makanya saya adakan sekarang ini. Silakan langsung bertanya langsung sekarang ke Bu Fitria, apakah PT itu di ACC atau tidak. Kalau PT-PT yang sebelumnya sudah pernah PKL, pasti akan saya jawab langsung bisa di ACC gitu. Kecuali ada yang baru, Candi Malindo Bangkit itu memang masih jadi pertimbangan bagi kita. Kemarin yang japri-japri ke saya silakan ngomong, siapa aja kemarin itu. Wanda atau Elga kemarin itu? Ibu, saya mau nanya. Kan saya, tapi belum tahu sih Bu sebenarnya bakal diterima atau enggak. Cuman disuruh ngirim email Bu, ngajuin proposal gitu Bu, di PT Mattel Indonesia. Itu dia bergerak di bidang mainan Bu, pencetakan mainan. Kayak gitu Bu. Itu yang Hot Wheels punya tuh Bu. Hah? Gimana Pak? Itu PT Mattel itu yang dia perusahaan pembuatan Hot Wheels Bu. Pembuatan Hot Wheels sama apa? Jadi dia ada bahan yang sifatnya polimer sama bahan sifatnya stainless. Seperti itu. Oh ya, selamat bergabung Pak Sony. Mungkin Pak Sony bisa kasih itu dulu Pak, Oke. paparan sebentar dulu. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Fitria dadakan nih ngasih tahu saya ya. Jadi saya baru pegang handphone. Lupa, saya juga lupa Pak Sony. Oke, saya izin nggak ada video ya. Oke, ya, selamat pagi adik-adik semua ya, terutama untuk Prodi Teknik Kimia Polimer angkatan 2018. Seperti ini adik-adik semua, adik-adik semua itu adalah prodi pertama yang menerapkan kurikulum dual system. Untuk prodi yang selanjutnya yang menerapkan dual system adalah angkatan 2019 dan angkatan 2020. Nah, untuk kurikulum dual system seperti yang kalian ketahui, oke, maaf ya koneksinya. Oke, suara saya masih terdengar ya? Jelas. Benar, Pak. Masih, Pak. Oke. Jadi kurikulum dual system seperti yang kalian ketahui, kalian hanya perkuliahan itu hanya 5 semester. Kemudian dari 5 semester itu nanti 2 semester kalian harus kerja di industri. Dan nanti 1 semester itu kalian kembali ke kampus untuk menyelesaikan tugas akhir. Nanti kalian harus melakukan penyelesaian tugas akhir, melakukan seminar, dan melakukan sidang. Seperti itu ya. Itu udah cukup jelas nggak kurikulum dual system kita? Jelas. Oke, jelas ya. Jadi gini, untuk penerapannya, yang kalian sudah melakukan 5 semester di kampus. Selanjutnya nih, nanti semester 6 dan semester 7, kalian akan melakukan prakrin ataupun kerja di industri. Ingat ya, di sana itu kalian kerja. Kenapa harus kerja, Pak? Karena supaya kalian mendapatkan keterampilan dan mendapatkan pengalaman-pengalaman bagaimana sih orang itu bekerja. Kalian udah dapat teorinya, lalu bagaimana cara bekerjanya. Ya, saya berjanji nih, saya ngomong sama kalian ya, saya berjanji nih, saya sebagai Pudir 1 bidang akademik, saya berjanji akan memfasilitasi kalian untuk melakukan PKL. Ya, PKL ataupun prakerin namanya. Itu 1 tahun. Kita sudah ada beberapa perusahaan yang melakukan kerjasama dengan kita. Ya. Dan penempatannya pun penempatan yang sesuai dengan domisili dari perusahaannya. Nanti bagi yang belum, nanti akan kita coba fasilitasi lagi. Kita akan kerjasama lagi dengan perusahaan. Nah, yang sekarang jadi permasalahan, kalian siapkan untuk melakukan PKL 1 tahun ini? Oke, untuk tahu siap atau tidaknya nanti kita akan melakukan briefing sebelum PKL.
Ya, nanti Bu Fitria, nanti melalui Bu Fitria, kalian akan melakukan briefing sama pihak industrinya sebelum turun ke industrinya tersebut. Yang jadi masalah, Pak, kalau tempat PKL-nya belum ada bagaimana, Pak? Ya, bersabar, nanti akan kita carikan. Sekarang menurut informasi terakhir ya Bu Fitria ya, kita udah siap 12 orang yang akan melakukan PKL. Ya, mungkin saya boleh menyampaikan di sini Bu Fitria. Jadi nanti ada 6 orang PKL di Cikarang, ada 6 orang PKL di Bandung. Seperti itu. Nah, kebijakan siapa yang 6 orang ini saya serahkan sepenuhnya untuk prodi TKP. Seperti itu. Yang jelas ketika kalian ke industri pasti ada hubungannya dengan prodinya kalian, yaitu teknik kimia polimer. Nggak bakalan kalian itu PKL fotokopi, nggak bakalan. Saya nggak bakalan mau juga untuk membuat kalian itu hanya sebagai tukang fotokopi atau tukang ketik. Tapi kalau bisa, kalian wajib untuk bisa misalkan megang mesin, megang lab, dan lain-lain di industri masing-masing. Seperti itu. Ya, nanti karena kita total ada 30 ya, Bu Fitria ya? 34, Pak. 34. Karena ada 34 yang PKL, kita baru 12 yang sudah fix. Berarti kita masih ada menyisakan sekitar 22 orang lagi. Kita akan carikan lagi tempatnya. Yang jelas, kalian tidak bisa memilih tempat itu di mana. Karena kita yang bekerja sama dengan kita adalah industri yang benar-benar siap untuk bisa bekerja sama dengan PKL. Kalaupun tadi si Wanda Amelia ya, Pak, saya tuh mau ngajuin di Matel. Amelia ya, sorry. Ya, Wanda Amelia, silakan. Tapi intinya Matel ini bisa nggak 1 tahun? Itu pertama. Yang kedua, ketika kamu di Matel, kamu proses bisnisnya sesuai nggak dengan prodinya? Kalau emang bisa nggak apa-apa Bu Fitria, kalau dia mencari sendiri. Tapi itu di luar dari STMI ya, dalam arti jangan sampai kamu bilang sama orang lain bahwa STMI tidak memfasilitasi. Gitu. Emang, Pak, saya pengen nyari yang deket, Pak. Ya udah silakan. Misalkan maaf ya, kalian domisilinya Jakarta semua. Ya udah saya bukalah. Kalian domisilinya Jakarta semua. Ternyata kalian maunya di Jakarta. Ya silakan. Tapi kita tidak bisa mengetahui kalau misalkan industri kita bukan di Jakarta. Ya. Kalau misalkan, Pak, itu industrinya di Bandung. Saya mau, Pak, karena ini tantangan untuk saya. Ya udah silakan. Misalkan kayak gitu. Misalkan ini laki-lakinya kan ada Rafle Rezo, misalkan ada Muhammad Ruri, kayak Reza Budiman. Yang di Bandung aja mereka semua ya silakan. Saya tidak mau kalian tuh tidak mau, jangan dibatasi gitu. Dulu saya KKN itu di Pacitan, saya kuliahnya di Jogja. Pacitan dengan Jogja itu sekitar 4 jam kalau naik motor. Nggak masalah. Ya, saya juga pengen kalian juga nggak masalah. Ya, tolong, karena ini adalah tuntutan ilmu kalian. Syukur-syukur ketika kalian udah bekerja 1 tahun di sono, kalian punya performa yang bagus, udahlah kalian nggak usah nyari kerja lagi, di sini aja lanjutin. Baru ngomongin salary-nya berapa? Nah, seperti itu. Nanti pun kalian ketika kalian prakerin, kalian nggak bicara salary, tapi uang saku. Kenapa uang saku? Karena kalian bekerja sambil kalian belajar. Tapi ketika udah 1 tahun kalian nanti ada salary, ya silakan. Tinggal negosiasi aja kalian sama industrinya. Ya gitu Bu Fitria ya. Ya, kami mohon bantuannya untuk bisa ketika kita melaksanakan ini, kalian itu menjaga nama baik STMI juga. Ya. Dan insya Allah Bu Fitria, kita bulan ini kita sedang kencengin untuk 22 orang yang lain yang bisa melakukan PKL di tempat yang lain. Ya. Seperti itu. Oke. Dari saya seperti itu aja Bu Fitria. Untuk teknis selanjutnya silakan Bu Fitria dengan Bu Ella untuk bisa memberikan informasi. Ya. Saya berharap kalian menjadi angkatan pertama yang menyukseskan kurikulum dual system, dan kalian juga ketika kalian nanti melakukan prakerin di industri, kalian menjaga nama baik diri kalian sendiri dan nama baik Politeknik STW Jakarta.
Kenapa seperti itu? Karena untuk kedepannya, untuk diri kalian dan untuk STMI. Untuk diri kalian bagaimana? Nanti kalian bisa kerja di situ. Kalau emang ada. Tapi yang kedua, untuk nama baik STMI supaya nanti adik-adiknya juga bisa lagi join di perusahaan itu. Itu aja Bu Fitria. Mohon maaf kalau suara saya agak seperti ini, emang suara saya seperti ini. Saya juga pengen semuanya itu terlibat dengan aktif. Jujur ya, banyak yang nanya juga ke saya nih Bu Fitria. Tapi saya nggak pernah ngasih jawaban yang selengkap ini, supaya kalian juga yang pertama kali dulu mendengar, baru nanti ketika ini boleh disebarkan silakan, nggak masalah. Karena ini udah jadi dokumen yang sifatnya umum. Dan nanti saya berharap juga saya akan melakukan sosialisasi peraturan akademik yang terbaru, ya, di mana nanti peraturan akademik terbaru melingkupi itu adalah dual system untuk seluruh prodi angkatan 2019 dan angkatan 2020. Kemarin kalau nggak salah anak TKP juga sih yang nanya ke saya, Salsabila kalau nggak salah, seperti itu. Oke, sekian dari saya ucapkan ada kurang minta maaf, saya mantau aja ya Bu Fitri ya sambil itu ya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Pak Sony gitu ya atas pengarahannya gitu ya. Jadi kalian sudah dengar sendiri info dari Pak Sony, manajemen akan support kalian totalitas ya, karena yang pernah saya bilang bahwa kalian itu adalah proyek pertama ya dual system ya. Jadi istimewa kalian, maka kalian juga harus ngasih yang istimewa juga ke Politeknik STM Jakarta gitu ya. Mengenai teknisnya yang tadi udah saya sampaikan dan Bu Ella sampaikan juga, intinya nanti 12 orang itu akan dipilih oleh prodi gitu ya. Dan 12 itu harus bersedia ditempatkan di Cikarang dan Bandung gitu ya. Nah, untuk yang yang penting adalah dipersiapkan mental dan kesehatan kalian. Ya, mental ini penting karena yang tadi saya jelaskan bahwa kalian posisinya mungkin di industri itu pasti berbeda dengan di kampus. Kalau kalian di kampus mungkin teman-temannya dengan sebaya gitu ya, dengan pengetahuan yang sebaya dari background ataupun latar belakang yang hampir sama, nanti di industri itu nggak seperti itu. Bisa aja operator itu dari usia berapapun, bisa aja usianya lebih dewasa daripada kalian gitu kan, tetapi kalian mempunyai job desk yang lebih di antara mereka, jadi tolong tempatkan diri kalian ya, jangan sok-sokan merasa seorang mahasiswa gitu ya, dan mereka hanya mungkin anak buah levelnya di bawah kalian, itu jangan ya. Itu yang paling penting. Kemudian kesehatan juga ya, kesehatan ini saya juga tolong kalian cerita kalau misalkan memang ada kesehatan yang mungkin nggak bisa untuk lakukan PKL selama 1 tahun di industri seperti itu gitu ya. Itu untuk informasi pertama ya, karena lagi-lagi ini sebagai note buat industri tersebut ya. Jangan sampai nanti, wah ini gimana ini kok ternyata si anaknya baru 1 hari udah sakit gitu ya. Nah, nggak tahu kalau sakitnya sakit sakit biasa sih nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan sih kalian sehat selalu gitu ya. Nah, terkait ada tambahan mungkin ya, karena kalian ada beberapa orang yang belum melakukan praktek tentang pemrosesan polimer, maka padahal di industri tersebut ada yang berkaitan erat dengan polimer, pemrosesan polimer, maka akan dijadwalkan untuk pelaksanaan praktikumnya itu sebelum bulan Maret ya Bu Ella ya. Nanti akan Bu Ella ya. Berbarengan dengan karakterisasi, nanti jadwalnya diumumkan. Oke, simultan ya. Nah, simultan. Itu saja, ada pertanyaan nggak? Oh iya Bu Fitria minta izin Bu. Iya,
Ya, Pak Mohon Sony. disampaikan ketika kalian semester 6 ini termasuk kalian harus bayar BPP ya. Jangan sampai lupa sampai tanggal 2 April. Dan Oh kalian ya, bisa mengisinya setelah di tanggal 22. Seperti itu. ya. Terima kasih Pak Sony. Jadi laporan Pak Sony, jadi nanti 12 orang itu akan kita seleksi dengan seleksi oleh Prodi melalui wawancara langsung saya dan Bu Ella mungkin ya tanggal 12. Jadi setelah karena mungkin waktunya sudah mepet gitu ya dan Prodi banyak kegiatan juga gitu. Jadi mohon toleransinya mungkin itu tanggalnya tanggal merah gitu ya. Jadi saya minta waktunya gitu, nggak bakalan lama ya karena maksimal mungkin 5 sampai 10 menit per mahasiswa ya. Jadi tolong dipersiapkan kemungkinan-kemungkinan apa aja yang saya tanyakan nanti di wawancara gitu ya. Karena bisa aja gitu ya meskipun mungkin IPK kalian tinggi, bisa aja nanti pas pertanyaan nggak bisa. Nah itu juga atau mungkin pas prakteknya gitu kan nggak ngeh atau gimana ya. Oke, ada pertanyaan? Sudah jelas ya? Silakan bertanya. Mumpung ada Bentar Bu, silakan bertanya sekarang. Jangan nanti di belakang masih ada yang ngejapri gitu loh. Saya aja nyari kalian yang ngecek saya udah nggak bisa ketemu lagi karena udah terlalu banyak gitu. Dan nggak mungkin semua nama mahasiswa saya simpan semua kan. Nah, silakan bertanya dulu. Apa aja yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan sekarang, nggak usah malu-malu. Jangan ada yang japri di belakang-belakang lagi. Di chat udah ada tuh Bu Fitria. Ya. Sistemnya seperti apa, pemilihan dan job desk-nya seperti apa, ada mes atau tidak, ada laporan PKL-nya seperti apa. Ini Eza mungkin nggak nyimak dari awal atau gimana gitu ya. Sistem prakerin di industri gimana, maksudnya sistem gimana? Intinya sistem yang prakerin kalian itu adalah 1 tahun gitu ya. 1 tahun, kemudian pemilihan dan penempatan job di lokasi gimana. Yang jelas sampai yang sekarang yang tadi saya jelaskan itu satu industri yang baru bersedia 1 tahun full. Kita dan manajemen dan CDC sedang masih berusaha gitu ya mencarikan sisanya 22 mahasiswa lagi ya. Mengenai yang 12 itu ya, itu udah saya jelaskan juga ada perusahaan penempatannya di 6 Cikarang, 6 di Bandung. Jadi kalau 12 orang yang terpilih itu harus bersedia ditempatkan di 2 tempat itu. Terserah saya mau ngacak atau gimana gitu ya. Nah, ada mes atau tidak, yang jelas di sana nanti kalian dapat uang saku. Ya, uang saku itu yang cukup untuk kalian hidup di sana. Ya, laporan PKL seperti apa? Laporan PKL ya seperti yang ada di pedoman dong, masa seperti yang lain gitu ya. Yang jelas nanti kita usahakan dari prodi itu secara reguler akan ada dosen kalian di sana itu sekali lagi bekerja sekaligus belajar. Ya, kesempatan ini jarang diperoleh mungkin di kampus lain. Ya. Sudah jelas, Eza? Tes. Suara saya kedengaran, Bu? Ya, kedengaran. Berarti kita nanti seperti kerja kontrak gitu ya, Bu? 1 tahun gitu ya, Bu? Bukan kerja kontrak ya. Kalau kontrak itu kan ada itunya kontraknya ya Pak Sony ya. Mungkin Pak Sony bisa tambahkan jadi gini, gitu. Eza Dwi ya, saya clear ya. Kalian posisinya adalah praktek kerja industri. Saya ulangi, kalian itu posisinya adalah praktek kerja industri yang merupakan bagian dari kurikulum dari Prodi Teknik Kimia Polimer. Di mana di sana itu kalian diminta untuk bisa mendapatkan pengalaman dalam bekerja. Untuk bisa mendapatkan pengalaman dan keterampilan dalam bekerja,
Yang harus kalian lakukan adalah kalian bekerja kan? Benar nggak? Seperti itu. Di mana kalian itu kontraknya kalian itu sama STMI. STMI menitipkan kalian di PT tersebut. Seperti itu. Adapun nanti PT tersebut memberikan uang saku sama kalian karena kalian itu sebagai mahasiswa yang praktek kerja industri. Ya. Kalau mahasiswa praktek kerja industri harus kerja lah. Masa di sana cuma nyatat-nyatat doang, berarti bukan orang bekerja dong, seperti itu. Itu yang pertama, clear ya. Ya. Kalau kontrak yang tadi kamu bilang itu hubungannya antara perusahaan sama kamu, nggak ada STMI. Di sini masih ada STMI. Seperti itu. Adapun kalian di sono ngapain? Ya di sono kalian bekerja. Ya selayaknya orang bekerja itu seperti apa? Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua, masih ada nggak tanggung jawab dari STMI? Masih ada. Kita mencarikan industri, itu tanggung jawab kita. Nanti kalian dapat nih, Bu Fitria, saya kasih tahu lagi Bu ya. Nanti kalian dapat asuransi kesehatan dan kematian, itu dari STMI. Amit-amit ya, amit-amit ya. Ada yang sakit, ada asuransinya. Kalau kalian udah punya BPJS, berarti nanti kalian punya dua, asuransi BPJS sama asuransi nanti swasta kita. Itu asuransi yang mengcover kesehatan dan mengcover kematian. Kesehatan itu termasuk kecelakaan kerja. Seperti itu, ya. Nanti makanya saya nanti minta clear, jelas fotokopi KTP-nya supaya kita bisa mendaftarkan kalian. Dan yang ketiga, nanti STMI akan melakukan kunjungan. Siapa itu? Nanti dosen pembimbingnya. Kalian benar nggak kerja di sana? Lalu kira-kira apa yang kalian temuin ketika kalian bekerja di sana dan lain-lain. Masih ada tanggung jawab STMI. Ya Iza ya, berbeda ketika kalian karyawan kontrak sama ketika kalian sebagai mahasiswa yang melakukan praktek kerja industri. Berbeda. Kalau kalian kawan kontrak nggak ada STMI di situ. Udah, kamu nanti diomelin sama kantornya. Kalau ini yang ngomelin ada dua, kantor yang ngomelin dalam arti nanti soft skill-nya, STMI ngomelin dalam arti untuk kegiatan belajar mengajarnya. Ya, gimana? Cukup jelas apa tidak? Jelas Pak. Ada satu yang masih belum terlalu jelas Pak. Tadi masalah kalau PKL biasanya kita kan pengajuannya berdasarkan apa yang kita pengen ajuin gitu. Contohnya kita mau PKL di lab gitu, di labnya. Ini kan kita 1 tahun. Apakah nanti kita pas di lokasi job desk-nya di rolling nanti Pak, nanti di 6 bulan pertama kita di lab gitu. 6 bulan selanjutnya kita di operator di QC-nya atau di limbahnya atau di mananya, apakah seperti itu Pak? Atau Pak? Oke. Untuk sistem seperti itu kita udah ngomong dulu sebelum kalian. Kita udah punya kurikulum, Mas Erja ya. Dari kurikulum kita melihat sistem kerjanya di industri seperti apa. Mana yang match dengan kurikulum kita. Kemarin kita udah itu di rollingnya gimana ya? Ada sistem rolling sesuai dengan kapasitas dari kompetensi yang diinginkan. Ya, seperti itu. Mungkin tambahan. Misalkan nih Bu Fitria ya, misalkan di dalam satu industri kalian bisa nggak di rolling 3 kali? Bisa. Karena itu sesuai dengan kompetensi itu. Makanya saya bilang tadi, nggak mungkin kalian nanti cuma kerjanya fotokopi. Karena bukan kompetensi kalian di fotokopi. Nggak ada yang kalian di sono tuh cuma nyatet-nyatet, tidak ada. Bahkan di sono kalian megang mesin. Di sini megang mesin cuma mungkin seminggu sekali, di sono bisa tiap hari supaya kompetensi kalian itu nyatu. Ketika nanti kalian bekerja, kamu pernah nggak megang mesin CNC? Pernah Pak. Kenapa? Saya PKL 1 tahun di sini. Seperti itu ya. Nanti sistem kerjanya seperti apa? Nanti akan kita ada sosialisasi kepada yang bersangkutan. Ngasih tahu peraturan industrinya seperti apa. Yang tadi saya bilang, Reza nggak boleh ngambilin anak orang, ya, misalkan seperti itu. Nah, itu dijelasin. Nanti tanggung jawab nanti pidana nanti, bukan ini ya. Misalkan seperti itu. Ya.
Itu Za. Jadi di sini STMI itu masih bertanggung jawab. Makanya kita asumsinya kan itu kalian itu bukan sebagai karyawan kontrak, tapi kalian mahasiswa kita yang melakukan prakrin, kita sudah kerjasama dengan perusahaannya sehingga kita bisa menempatkan kalian di sana. Nanti sistemnya di sana itu seperti apa? Nanti akan ada. Pak, nanti kaitannya dengan tugas akhir seperti apa? Pasti kalian dapat. Kalau udah bekerja di sono, kalian udah dapat nih masalahnya apa? Nah, tinggal kalian elaborasi. Permasalahan itu seperti apa, lalu kalian elaborasi untuk bisa mengerjakan tugas akhir. Makanya saya pengen ketika kalian membuat laporan prakrin, nanti kalian juga membuat untuk melakukan tugas akhirnya. Jadi bisa beriringan. Nanti laporannya seperti apa? Nanti kita kirim laporan yang sudah diteken untuk prakrin. Nanti laporannya dibikin 2 kali. Untuk semester pertama laporan prakrin 1, nanti ada ininya, dan nanti untuk semester kedua ada prakrin 2 seperti itu. Nanti kita kasih pedomannya hard copy dan soft copy. Ini sekarang lagi dalam proses pencetakan ya Bu Fitria ya. Seperti itu Za. Jadi intinya gitu ya, secara overall karena kalian 1 tahun gitu ya, semua divisi ya setidaknya paham lah ya. Jadi di pabrik itu ada divisi apa aja, kayak gitu harus ngerti setidaknya. Ya itu gambaran umum perusahaan pasti tahu ya. Mengenai pengkhususannya itu memang kalau kalian hanya cuman 1 bulan, misal PKL-nya cuman 3 bulan. 1 bulan itu mereka nggak dapat, kalian nggak dapat apa-apa, ilmunya kurang matang di situ, dan industrinya pun baru ngajarin sebentar udah selesai gitu, kesannya gitu. Jadi makanya industri memang sangat mengharapkan PKL-nya dengan durasi waktu yang agak panjang, sehingga mereka benar-benar bisa mentransfer, kemampuannya gitu, dan apa aja yang ada di sana akan ditransfer ke kalian. Demikian sebaliknya, kalian kalau misalkan, bisa problem solving di sana akan lebih bagus, karena itu bisa dinaikkan menjadi, topik di TA kalian, gitu ya. Itu yang problem solving, gitu ya. Misal ada kasus apa, wah ini ada mesinnya kerusakan karena apa ini, gitu kan. Mungkin, produk gagalnya terlalu banyak ini, kira-kira seperti apa. Nah itu bisa aja nanti kolaborasi, pengujiannya di kampus, kira-kira peralatannya, kan kalian pasti sudah pernah, apa namanya, praktikum alat macam-macam gitu ya. Jadi bisa mengidentifikasi kira-kira, wah ini diperlukan pengujian awal seperti ini nih harusnya. Bisa nggak dilakukan di kampus gitu ya. Nah, nanti hasil dari kampus bisa kalian, paparkan di pabrik tersebut. Wah, ini berdasarkan secara pengujian yang ada di kampus hasilnya seperti ini. Jadi apa yang harus dilakukan kalian bisa, rekomendasi ke pabrik itu akan lebih bagus lagi. Ya. Oke. Ada pertanyaan nggak? Mumpung ada Pak Sony nih, jarang-jarang Pak Sony menyempatkan waktunya di tengah kesibukannya tuh. Ibu, saya ingin bertanya. Ya. Kalau misalkan nih ya Bu, kan dari kampus mintanya perusahaan yang di bidang otomotif. Dan kalau misalkan saya mencari, tapi ada perusahaan yang bergerak di bidang polimer, tapi tidak bergerak di bidang otomotif tuh Bu, gimana Bu? Terima kasih. Tadi kan udah dijelaskan ke Pak Sony tadi, ya. Yang itu pertanyaannya sama seperti Wanda gitu ya. Jadi nggak perlu diulang lagi. Tadi nyimak nggak yang jawaban statement dari langsung Bu Fitria. Mungkin yang bersangkutan Siti itu mau bikin statement nih. Statementnya dari saya nih. Mungkin kalau Bu Fitria nggak mau, statementnya dari saya ya. Sepanjang kalian melakukan prakrin di industri, ya, yang menumpang kompetensi saudara sebagai tenaga di bidang kimia polimer, silakan. Ya. Itu saya bilang. Yang penting, saya tidak mau
dibilang bahwa STM ini tidak mencarikan industri. Ya, kalau kalian pengen nyari sendiri, intinya seperti itu. Misalkan kenapa orang mau nyari sendiri, Pak? Pak, kejauhan, Pak, kalau saya nanti dikirimnya ke Bandung, misalkan. Kalaupun yang udah diterima di Bandung, ya harus ngikutin ke Bandung, karena itu udah menjadi kebijakan dari Prodi. Pasti Prodi mempunyai pertimbangan khusus kenapa kalian yang dikirim ke Bandung, misalkan seperti itu. Ya, seperti itu aja ya. Siti Soraya, clear ya. Kita memfasilitasi kalian untuk masuk ke industri. Namun, kalau kalian mencari industri lagi, di luar yang tadi kita sampaikan, silakan. Yang penting pertama, dia menyupport kalian sebagai kompetensi kalian sebagai kimia polimer. Yang kedua, industrinya juga bisa memberikan ke kalian berkaitan dengan keilmuan kalian sendiri. Dan keempat, industri tersebut 1 tahun menjalankan prakrin. Ya, seperti itu. Baik, Pak. Makasih Bapak dan Ibu. Ela tambahin sedikit, Pak Sony. Barusan Ela cek sistem Ela. Tadi yang dari Soraya ataupun Wanda sudah dijelaskan sangat jelas ya sama Pak Sony. Jadi jangan kalian masih istilahnya kalau mau bawa motor itu masih mau starter motor aja dulu tapi belum tahu tujuannya. Ini Wanda baru sudah upload proposal PKL ke sistem. Berarti sebenarnya belum baca gimana prosedur. Padahal belum proposal PKL belum pernah saya umumkan di grup untuk dibuat ataupun diajukan ke Bu Fitria. Ini tidak ada tanda tangan tapi sudah maju di sistem. Jadi kalian tuh ya, seperti yang dibilang Pak Sony tadi, insya Allah jangan meragukan kampus. Kampus sudah sedang berusaha untuk kalian bisa dapat tempat PKL 1 tahun. Kalau tetap mau coba-coba cari perusahaan, tapi langsung yang menjamin bisa menerima 1 tahun. Kalau yang kemarin ngaju-ngaju ke saya, Candi Melindo Bangkit, dia tidak akan mau menerima 1 tahun. Dia sudah mengatakan dia menerima cuma 1 bulan. Kalau yang industrinya cuma mau menerima sebulan, 3 bulan, itu tidak akan kami ACC dari kampus. Jadi bersabar sebentar. Kalau memang ya ada, misalnya seperti Silva tadi memang ada saudara dalam industri itu ataupun Seraya ada saudara di sana dan bersedia benar-benar menerima 1 tahun, kami izinkan dari Prodi. Ya, jadi jangan nanti ada yang masih menghubungi, Bu, mau nyoba lagi di PT ini, mau nyoba dulu, tapi nggak tahu jawabannya, ternyata nanti cuma diterima 1 bulan, nah itu ngabisin waktu aja. Ya. Kalau memang sudah ada yang bisa menjamin menerima 1 tahun, silahkan. Kalau yang mau coba-coba seperti Wanda tadi udah masuk ke sistem, itu berarti suatu kesalahan. Belum ada aturan, belum ada pengumuman dari saya, belum ada tindak lanjut sebenarnya, masih saya nggak tahu tujuannya apa, waktu nge-WA, nah, udah dimasukin. Jadi kalau ada pertanyaan, silakan bertanya sekarang, jangan di belakang kata saya. Barusan saya scroll semua yang pernah nanya tentang PKL, Alfat Daud, Silva, Wanda, silakan bertanya sekarang kalau masih ada pertanyaan. Sedikit tadi tambahan dari Pak Sony yang untuk EZA, untuk masalah laporan PKL, SKS PKL kalian adalah tinggal 30 SKS. 30 SKS dibagi dalam 2 semester, berarti 1 semester itu adalah 15 SKS. Nah, untuk laporannya sendiri, karena nilai kalian yang diinput ke sistem itu per semester, nggak mungkin nilainya itu 1 tahun ya, maka laporannya juga nanti 2 kali, maksudnya 1 semester 1 laporan gitu. Jadi laporan PKL-nya nanti ada 2, prakerin 1 dan prakerin 2. Jadi nanti selama PKL, pembimbing PKL kalian tetap 1, sebagaimana setelah saya bagi dengan pengumuman yang terbaru. Nanti kalian tetap, walaupun PKL di industri, nanti tetap bisa diskusi dengan pembimbing, dosen pembimbing, masalah laporan juga bisa dikerjakan dengan simultan. Nanti juga akan dijadwalkan oleh Prodi, dosen pembimbing masing-masing akan inspeksi ke industrinya mungkin sekali berapa gitu dalam 1 tahun. Jadi pembimbing PKL tidak akan berubah, dalam 1 tahun pembimbingnya sama, untuk laporan PKL 2 kali dengan masing-masing 15 SKS.
Itu tambahan penjelasan tadi dari yang pertanyaan Eza. Untuk laporan PKL nanti nanya lagi untuk yang 6 orang di Madawikri ataupun nanti yang ada 5 orang di mana lagi, apakah laporannya satu secara bersama, Bu? Nggak ada. TA ataupun PKL semuanya secara individu. Silakan, masih ada pertanyaan, silakan bertanya sekarang. Bu, saya izin bertanya, Bu. Ya, silakan Jibal. Untuk yang masalah SKS tadi ya, Bu, saya lihat di silabusnya, kalau dalam satu semester itu kan 15 SKS ya, Bu, itu dibagi lagi menjadi 3, Bu. Enggak, masih, maaf, langsung saya potong aja, itu masih konsep yang lama, belum diperbaiki. Itu kan kemarin konsep dual sistemnya itu 4 industri dalam 1 tahun, karena kita udah 1 industri, langsung aja 15 SKS beruntun. Nanti untuk di-input, kalian input SKS semester genap, itu langsung ya, prakerin 15 SKS, langsung diambil gitu. Jadi nggak akan saya bagi-bagi jadi 3, 3, 4 lagi. Ya. Jadi untuk, ya, satu lagi tambahan. Untuk input SKS semester ini, berarti semuanya itu adalah 15 SKS. Prakerin 1, 15 SKS. Ya, semuanya untuk semester genap ini. Kan 2 minggu lagi juga udah perwalian, udah input KRS. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya. Silakan, masih ada pertanyaan lagi nggak? Bu, mau nanya, wakilin teman-teman yang di grup, Bu. Ya, Di grup ada yang nanya, Bu. Di Madawikri Tunggal ini kita yang 12 orang ini bakal switch antara yang di Cikarang sama yang di Bandung, itu bakal ditukar apa gimana, Bu? Terus yang kedua itu yang kalau misalnya nggak mau di Bandung tapi mau di Cikarang, boleh ikut wawancara nggak, Bu? Gitu katanya, Bu. Kan yang tadi saya jelaskan gitu ya. Jadi kalau yang semua yang ikut wawancara itu harus bersedia ditempatkan di mana saja. Jadi saya nggak mau buang-buang waktu saya. Kalau kalian hanya cuma bersedia satu tempat, udah mendingan nggak usah. Ya, gitu. Untuk yang suite-suitan, itu nggak ada suite-suitan. Kalau udah di Cikarang, Cikarang saja. Kalau di Bandung, Bandung saja. Yang ada adalah rotasi divisi, bukan rotasi lokasi. Ya. Jadi mulai sekarang kalau memang tidak bersedia ditempatkan atau hanya bersedia ditempatkan satu tempat saja, udah mendingan nggak usah ikutan itu aja. Wawancara tanggal 12 ya. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Sudah ada pertanyaan? Cukup jelas ya, udah 1 jam. Satu pertanyaan lagi, kalau nggak ada, udah. Masih ada pertanyaan nggak? Bu Fitria, terima telepon saya, Bu Fitria. Ya, Bu Ella, maaf ya, Bu. Iya, silakan Pak. Saya tambahin sedikit dulu. Kalau ini ada kejadian di 2017, kalau masih ada ya, ini karena dibatasi oleh orang tuanya, dia tidak diizinkan PKL, sehingga paling terakhir nih PKL sekarang. Tidak, atau memang ada kondisi kalian punya penyakit khusus, nggak bisa jauh dari orang tua kah, atau memang orang tua nggak ngizinin untuk nanti ditempatkan, pastinya lokasi-lokasi PKL itu bukan di Jabodetabek ya umumnya gitu, RMA aja itu di arah Bogor gitu. Nah, kalau memang ada, itu aja untuk di posisi RMA aja dia nggak diizinin sama orang tuanya cuma ngizinin paling jauh Bekasi gitu, sehingga dia memang PKL-nya paling terakhir itu. Kalau memang masih ada yang kondisi seperti itu, sekarang kalau nggak mau ngomong di grup, japri ke saya atau Bu Fitria. Nah, kalau memang kondisi khusus seperti itu, nanti nggak bisa kampus yang mencarikan industrinya, silakan cari dulu sendiri. Kalau memang masih ada yang seperti itu. Ya, saya nggak tahu nanti alasan di belakangnya apa, kan kami dari kampus juga nggak tahu gitu. Tapi kalau memang masih ada juga yang kasus khusus seperti itu, silakan japri ke saya atau Bu Fitria. Kalau malu ngomong di grup, nah itu berarti diusahakan sendiri untuk mencari lokasi industrinya. Kalau memang nanti tidak bisa didapatkan industri yang ada di dalam Jabodetabek. Silakan, masih ada pertanyaan lain nggak?
pertanyaan Silva, Bu. Ya, Jadi, silakan Budi. Kalau nggak mau ngomong, ya udah diwakilkan aja semuanya. ya Bu. Jadi Silva nanya, Bu. Kan tadi penjelasan dari Pak Sony bilang, selagi masih bisa di bidang kimia polimer, nggak apa-apa. Nah, kata Silva, berarti untuk paralon masih bisa diusahakan gitu ya, Bu? Dari Paralon Silva. PT-nya PT apa dulu? PT apa dulu? Ya, nama PT-nya apa? PT Paralon, Bu. PT Pralon. Nah, itu makanya saya mancing kalian dari tadi, mana nama-nama industrinya disebutkan aja. Kalian tuh ngeluarin nama industrinya aja loh. Pralon, PT Pralon kan ada berapa yang udah pernah mahasiswa PKL? Ada yang Rucika, ada yang Pralon, ada lagi yang satu lagi gitu. Tunggu dulu yang Pralon ke Bu Fitria dulu. Saya nggak bisa putuskan sendiri PT itu PT itu bisa atau enggak gitu. Makanya susah kalau kalian ngejapri saya aja. Makanya kalau mau nanya langsung di grup aja kata saya. Nggak usah takut itu PT bakalan disambar sama teman sendiri, nggak usah takut. Kalau rezeki mah untuk kalian juga. Ya. Bentar. Wanda berarti Silva pernah nanya PT Pralon. Kalau yang Iya, tahu saya. Bimbingan saya dan Bu Fitria kok. Tadi siapa? Wanda yang ngajuin ke Matel. Apa nih? Matel apa sih namanya? Ya, Matel. Wanda kan ini? Ya, Wanda. Mana Wanda? Saya, Bu. Silakan dipastikan dulu kalau punya orang dalam. Kalau memang dia bersedia untuk 1 tahun, baru boleh. Ibu, kalau yang PT Matel itu saya udah konfirmasi ke sananya. Kalau untuk 1 tahun, dia bilangnya itu saya kayak kerja aja gitu, Bu, di sana. Katanya. Gimana suara kamu kecil? Nggak kedengeran? Iya, jadi kalau yang di PT Matel itu dibilangnya saya kerja di sana jatuhnya karena 1 tahun kan. Nah, terus dari orang sananya cuman minta kirim email aja, Bu, buat nanti lebih lanjut lagi. Belum menjamin juga kalau yang di PT Matel. Terus yang kedua itu ada di PT Printek. Nah, kalau itu dia di bidangnya sama, Bu. Cuman dia itu ngambil orderan dari PT Matel, jadi kayak anaknya gitu loh, Bu. Gitu. Tapi kalau yang di Printek itu belum tahu sebenarnya ngejamin 1 tahun atau enggak, tapi emang ada orang dalam, Bu, gitu. Makanya bisa nggak ya, Bu, kira-kira kalau misalkan ngajuin proposal ke PT yang tadi saya sebutin? Tunggu, jangan proposal dulu. Ketika kalian masukkan ke sistem, yang kamu masukkan ke sistem tadi adalah proposal. Kalau kamu ngajuin proposal seperti itu, berarti yang harus dikeluarkan oleh kampus adalah surat. Kampus nggak mau ngeluarin surat kalau bukan 1 tahun. Nah, jadi komunikasi sekarang semuanya pun sama. Di Madawikri pun malah kita nggak ada yang ngeluarin surat gitu. Komunikasinya sekarang informal dulu. Informal dulu, ditanya dulu gitu. Tapi nggak ada yang membawa surat atau proposal juga belum ada sih, karena dalam proposal itu ada tanda tangan Kaprodi gitu. Komunikasi informal via email ya terserah kalian gitu. Kalau tetap mau mencoba, tapi komunikasinya informal via email kah atau via WhatsApp. Kalau memang baru pasti bisa menjamin 1 tahun, baru laporkan ke Prodi. Nanti Prodi yang mungkin bisa tindak lanjuti. Gitu. Kalau tetap mau mencoba, ya. Kalau ketika kalian masukkan proposal ke sistem, ke e-learning, itu yang diminta di e-learning itu yang keluar adalah surat. Kalau belum ada komunikasi dengan kampus, itu belum bisa ngeluarin surat. Ya. Tadi pertanyaan dari Silva yang belum terjawab ya, yang PT Paralon. Yang lain masih ada pertanyaan nggak? Masih ada pertanyaan? Alfat Daud kemarin pernah ngejapri juga. Mana Alfat? Iya Bu, kemarin udah terjawab yang terakhir sama Bu Fit.
Di grup kalian saya tambahkan satu orang, Salwa, itu untuk mempermudah masalah komunikasi aja, tapi Salwa tidak akan 1 tahun, mungkin cuma 4 bulan. Nah, cuman itu aja saya ngasih tahu. Salwa masuk ke grup biar mudah untuk koordinasi, karena dia juga mulai PKL. Itu aja ya tambahannya. Masih ada pertanyaan nggak? Belum, Bu. Bentar ya. Bu Fitra masih nelpon soalnya. Bentar ya, masih nelpon Bu Fitri ya. Ibu, saya Siti Soraya ingin bertanya lagi, boleh Bu? Ya, silakan. Ibu, kan ada angkatan 2017 yang lagi PKL di PT Panasonic, Bu, yang Panasonic Manufacturing itu yang di Cilengsi. Nah, saya dapat kabar, Bu, kalau di PT Panasonic bisa menerima 1 tahun. Nah, kalau misalkan kayak gitu, saya bikin proposalnya dari sekarang, tapi jangan di-upload dulu ya, Bu? Atau gimana, Bu? Bentar. Terima kasih, Bu. Yang jawaban saya untuk PT Panasonic, kamu dapat informasi dari si Irfan langsung kah? Nah, langsung aja saya tembak orangnya, saya nggak mau yang berasia-rahasia di belakang. Kalau kamu dapat informasi dari Irfan, tolong langsung minta ke dia, jangan komunikasi sama Irfan, komunikasi langsung sama orang Panasonic-nya. Tanyakan langsung, memang bersedia 1 tahun atau tidak. Kalau memang iya bersedia 1 tahun, silakan nanti informasikan ke saya atau Bu Fitria untuk kontak orangnya untuk kami tindak lanjuti. Kalau memang ya seorang PT Panasonic bersedia untuk 1 tahun. Baik, Ibu, nanti saya hubungin lagi untuk minta kontak HRD-nya Panasonic. Jangan cuma sama Irfan doang kamu komunikasinya, nanti kamu di PHP-in atau apa gitu. Mending langsung komunikasi sama kalau memang orang PT Panasonic-nya. Iya, Ibu, nanti saya akan pastikan kembali untuk informasi 1 tahunnya. Terima kasih banyak ya, Ibu. Ya, Bu Fitria, tadi ada pertanyaan Silva, 1, Bu. PT Paralon katanya bersedia 1 tahun, nih bolehin nggak, Bu? PT Paralon bersedia 1 tahun. Kata Silva, iya, Bu. Tapi yang tadi yang jelas yang dijelaskan Pak Sony gitu ya. Kalian bisa aja, tetapi jangan sampai ada omongan kalau dari manajemen maupun dari prodi tidak mencarikan tempat, ya. Itu Silva ya.
Oke, sudah nggak ada pertanyaan lagi ya? Udah hampir 2 jam, udah 1 jam lebih. Yang jelas nanti kalau yang tadi ya, yang tanggal 12 itu diinfokan saja di grup gitu kan. Kira-kira siapa yang tidak bersedia gitu kan. Jadi saya nggak perlu panggil-panggil kalian gitu semuanya. Oke, cukup Bu Ella. Sudah. Oke, kalau tidak ada pertanyaan. Ya, oke Bu. Tidak ada pertanyaan lagi. Kalau masih ada pertanyaan, silahkan langsung di grup. Makanya nilai udah saya umumkan sekarang, udah nggak ada lagi yang masalah nilai di sana. Udah ada Bu Fitria. Nanti mungkin ada dosen lain lagi yang saya masukkan di sana. Sekarang untuk fokus untuk kalian praktikum dulu tanggal 15 dan setelah ini PKL. Oke? Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya akhiri yang pertemuan hari ini. Terima kasih Pak Sony, Bu Fitria untuk waktunya. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Terima kasih banyak. Masih banyak Pak Sony, Ibu Fitria, Bu Ella. Ya. Reza tumben ya itu ya, segeran dikit gitu wajahnya ya. Baru bangun, Bu. Lagi. Reza udah jadi YouTuber, Bu, sekarang. Habis ini saya kontrak kamu untuk bikin video ya, Reza. Iya, boleh, Bu. Boleh, Bu. Ya, boleh tuh, Bu. Kita agensinya ada, Bu. Minggu depan buat kenang-kenangan. Di kantor nih, Bu. Tuh. Yeah. Kasih. Kantor mana? Udah kerja?